Shalom sahabat Pijar TV dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program Penolong yang Sepadan. Episode-episode yang ditayangkan berkaitan dengan program ini mengulas berbagai hal berkaitan dengan perempuan dan tentunya perempuan-perempuan ilahi yang memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat dari Amsal 31 ayatnya yang ke-29. Amsal 31 ayatnya yang ke-29 mengatakan, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Jadi firman Tuhan berkata, pemirsa, ada banyak orang yang bisa dikatakan baik. Tetapi yang perempuan satu ini bukan hanya sekedar baik. Saya teringat satu ayat dalam kitab Amsal juga mengatakan bahwa orang baik itu banyak dijumpai, tetapi siapakah yang setia? Siapakah yang menemukan orang yang setia? Jadi mungkin perempuan ini bisa kita katakan dia tidak hanya baik tetapi juga setia, pribadi yang setia. Hari-hari terakhir ini menjadi sebuah cerita yang langka kalau kita bisa menjumpai orang setia. Kadangkala orang bisa berubah setia oleh karena perubahan situasi yang ada. Makanya dulu ada istilah yang mengatakan ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Jadi perbedaan situasi membuat perbedaan sikap yang muncul dalam pribadi seseorang. Nah, setia tidak seperti itu perempuan yang diberkati Tuhan. Setia adalah bagaimana kita bisa bersikap tidak berubah dalam segala situasi yang ada. Jadi kalau mengikuti perkataan tadi, ada uang, abang sayang, tidak ada uang, ya abang juga disayang, begitu ya. Nah, ini sangat penting untuk kita miliki di dalam kehidupan kita, karena kesetiaan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena Allah kita sendiri adalah Allah yang setia. Bahkan di dalam firman Tuhan berkata, Dia Allah yang tetap setia sekalipun kita tidak setia. Seringkali juga orang berkata begini, ya saya setia sepanjang dia setia sama saya. Nah, bagaimana dengan yang namanya pernikahan? Bagaimana dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa hanya maut yang layak memisahkan sebuah pernikahan? Bukankah di sana dibutuhkan sebuah kesetiaan? Perubahan lepas perubahan tidak bisa dihindarkan dalam sebuah pernikahan perempuan Allah. Karena mungkin ketika kita menikah, bukan mungkin ya, ketika kita menikah, dalam keadaan yang masih muda keduanya. Tapi bertambahnya tahun, bertambahnya usia, akan terjadi perubahan fisik. Lalu kemudian terkadang roda kehidupan juga berputar. Mungkin kita menikah dalam keadaan ekonomi yang baik, lalu kemudian terjadi prahara dan ekonomi kita berubah. Nah, apakah itu layak kita jadikan untuk tidak setia dalam kehidupan kita karena perubahan-perubahan yang ada? Nah, maka dari itu kita memang penting untuk melihat latar belakang dan tujuan kenapa kita setia. Tanpa kita menemukan alasan untuk setia, maka kita sulit untuk setia. Di dalam rumah tangga saja contohnya. Kenapa kita harus dan mampu setia? Karena kita bertanggung jawab bukan kepada pasangan hidup kita, tetapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang mempersatukan kita di dalam pernikahan kita. Jadi kalau kita setia dengan pasangan kita, bukan karena dia baik sama kita, bukan karena dia tidak baik sama kita, tetapi karena kita menghormati Tuhan yang menghadirkan mahligai rumah tangga di dalam kehidupan kita. Kalau alasan kita adalah Tuhan dalam segala hal, baik itu rumah tangga, bekerja, berelasi, ya. Kalau alasan kita adalah Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk bisa menjadi pribadi yang setia. Karena dikala kita tergiur untuk tidak setia, dan kita berteriak meminta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita untuk setia, maka Dia Roh Allah yang setia itu yang akan menolong kita untuk menjadikan diri kita orang yang setia. Mari perempuan-perempuan Tuhan, dimanapun Anda berada, minta pertolongan dan kekuatan Tuhan untuk menjadi perempuan-perempuan ilahi yang setia bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kalau kita mampu setia, kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam episode ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.